Saudara, baca pres Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan iklim demokrasi di Indonesia yang kurang sehat. Survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Kalau kita lihat, salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Survei Litbang Kompas awal Agustus memperlihatkan 75% responden puas dengan upaya pemerintah menjamin warga bebas berpendapat. Sebanyak 18,2% responden menyatakan tidak puas. Dalam hal membangun sikap menghargai perbedaan, 79,2% responden menyatakan puas dengan pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak puas 14,2%. Terkait partisipasi atau kesempatan warga mengawasi jalannya pemerintahan, 68,9% menyatakan puas, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 21,5%. Kemarin, Anies sebut istilah Konoha dan Wakanda. Apa maksud Anies Baswedan? Benarkah demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas usai tayangan ini. Selamat datang di kampus Jingga Visip UI. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menyinggung iklim demokrasi Indonesia. Anies menyebut di media sosial masyarakat sering menggunakan kata Konoha dan Wakanda. Anies mengklaim kata itu digunakan saat warga untuk mengkritik pemerintah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah pandangan Anies Baswedan yang menyebut Indonesia kurang demokratis. Menurut Said, kebebasan berpendapat di dalam negeri sudah cukup baik. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan pemimpin Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warganet Indonesia pada 2017. Saat itu, seorang santri asal Malang, Jawa Timur membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, dia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda tagar Jokowi menjawab, santri pesantren itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi seperti jalan cerita dalam serial Naruto. Atas harapan santri itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai Hokage 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Sejumlah elit PDI Perjuangan hingga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka membantah Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sehat.
Menurut Gibran, kebebasan berpendapat saat ini masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Anies singgung Konoha, Wakanda sebagai gambaran kondisi demokrasi di Indonesia. Apa sebenarnya maksud Anies? Benarkah iklim demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Johannes Joko dan juru bicara PKS M. Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, jadi apa maksudnya Konoha Wakanda yang disebut Pak Anies? Ya, ini kan fenomena sosial ya, di mana sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain. Yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkannya. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis, yang dia itu ketika mengkritik negaranya dia menggunakan istilah ini, sehingga nggak kena delik, kira-kira begitu ya. Apa itu kemudian bisa langsung ditarik satu garis lurus bahwa itu adalah bukti demokrasi di Indonesia nggak sehat? Ya, saya kira bukan hanya itu saja. Dalam beberapa riset, silakan di googling ya, bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sangat menurun sekali, jauh. Yang ini tentu saja menjadi salah satu gambaran ada kata-kata kesambungan hubungan antara negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi menurut kami ini harusnya menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ketika Pak Jokowi berkuasa ada ketakutan di masyarakat. Ya, karena ini bukan pertama kali ketika beberapa waktu lalu ada namanya kasus Kapten Ruslan Buton, purnawirawan TNI yang di grup WhatsApp menyerukan untuk menurunkan Jokowi, langsung dari Mabes Polri mengirimkan pesawat menjemput ke Sulawesi. Bayangin, ada seorang dosen yang dia juga mengkritik Pak Jokowi, digerebek rumahnya oleh polisi. Ada juga Jumhur Hidayat, aktivis pekerja yang juga pernah mendukung Jokowi juga ditangkap. Ada juga namanya Ustazah Kinkin Anida dan banyak lagi korban-korban yang lainnya, yang itu tentu saja menjadikan ketakutan di masyarakat saat ini. Jadi selain Konoha, Wakanda, indikator demokrasi Indonesia nggak sehat, apalagi versinya Pak Anies, Mas Iqbal? Ya, saya kira ini adalah bahasa satiran ya bagi masyarakat. Dan itu bukan dari Pak Anies. Pak Anies ingin menyampaikan ada fenomena ketakutan yang terjadi di masyarakat saat ini. Padahal dulu ketika kampanye Jokowi versus Prabowo, yang dikhawatirkan begitu adalah Pak Prabowo. Tapi ternyata yang terbukti justru Pak Jokowi. Yang ini tentu saja membuat orang akhirnya malas berkomentar, membuat orang akhirnya malas untuk mengkritik dan lain-lain. Saya ke Mas Joko, bisa nggak kemudian kalau tadi Mas Iqbal katakan penyampaian Pak Anies lewat Wakanda, Konoha adalah refleksi dari demokrasi Indonesia yang nggak sehat? Itu kesimpulan yang terlalu melompat begitu Mbak, kalau kita lihat sebenarnya. Tetapi lepas dari itu ya apa yang disampaikan Pak Anies ya sudahlah, kita maknai sebagai kritikan dan masukan, dan itulah bentuk kritikan masukan juga nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita pahami bersama begitu Mbak, bahwa kritik dan masukan itu boleh-boleh saja, tetapi kritik dan masukan itu yang pertama tidak boleh melakukan penghinaan, fitnah dan cacian makian. Yang kedua, kritikan dan masukan itu hendaknya diletakkan bersamaan dengan disampaikan dengan data, fakta, dan realita. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu, realitanya juga tidak seperti itu begitu. Contohnya misalnya kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Bahkan Bapak Presiden juga meminta Bapak Kapolri untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dalam menindak pelanggaran Undang-Undang ITE itu. Dan itu dilanjutkan oleh Bapak Kapolri, meminta kepada jajarannya melalui surat edaran itu agar dalam berbagai hal terkait polemik Undang-Undang ITE, pasal-pasal karet itu, polisi melakukan penanganan dengan mengedepankan langkah-langkah yang lebih persuasif begitu Mbak. Itu yang pertama terkait Undang-Undang ITE, itu jelas sekali dan sekarang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Komitmen pemerintah terkait hal itu satu itu. Yang kedua, kita lihat aja dari indikator yang disampaikan oleh
oleh Kompas. Bagaimana indikator kepuasan publik dalam bidang Polhukam, khususnya dalam menjamin warga bebas berpendapat. 1 tahun terakhir ini, Mbak, kepuasannya terus naik loh, Mbak. Dari Oktober 2022 itu 61,9%, kemudian naik terus 75,4% di Oktober. Ini kan menyatakan bahwa situasinya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Kemudian yang ketiga, fakta-faktanya. Kita ada fakta, bagaimana kurang apa kemarin Rocky Gerung itu mencaci maki presiden. Ya juga nggak diapa-apain tuh begitu. Tetapi itu kan harus kita antisipasi karena bisa menimbulkan dampak di akar rumput. Kurang tajam apa Bang Faisal Basri memberikan kritik terhadap permasalahan industrialisasi dan hilirisasi nikel. Yang ada adalah kita ajak komunikasi, dan ketika komunikasi dijelaskan duduk permasalahannya juga Bang Faisal Basri juga bisa menerima. Artinya apa? Dalam kondisi hari ini silahkan memberikan kritik masukan. Kami di kantor staf presiden itu menerima kritik masukan dari berbagai pihak, itu tiap hari banyak sekali. Kurang apa orang menyampaikan kritikan dan masukan dalam bentuk aksi demo di depan istana yang setiap hari itu puluhan kelompok memberikan itu, dan itu kita tanggapi dan kita berikan solusi-solusi terhadap kritik dan masukan itu. Tetapi kurang lebih begini, Mbak, intensi kami adalah mari kita bangun demokrasi ini dengan salah satunya mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang boleh memberikan cacian, makian, hinaan, yang akhirnya justru itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan keadaban demokrasi Pancasila yang kita agungkan, yang kita bangun, dan yang itu yang kita ketemukan dari bangsa kita. Itu, Mbak. Oke, gimana tuh Mas Iqbal? Ya, saya kira nggak terlalu jauh sejauh itu yang dimaksud. Itu kalau kritikan ada biasa lah. Tetapi yang terjadi adalah keadilan. Contoh kasus, dulu Ade Armando itu pernah jadi tersangka, tapi tiba-tiba SP3. Dulu Abu Janda juga pernah kena kasus hukum, tapi tidak selesai. Artinya apa? Masyarakat melihat bahwa pemerintah sekarang itu dia tidak pro kepada orang yang mengkritik. Tetapi orang-orang yang berpihak kepada dia bela habis-habisan. Proses hukumnya tidak dijalankan. Makanya akhirnya terjadilah tindakan-tindakan di luar hukum. Tebang pilih maksud Anda. Pemerintah. Ini artinya jadi cerminan pemerintah bahwa keadilan itu penting. Coba cek lagi. Kami di PKS sudah kurang lebih ada puluhan kasus yang kami laporkan karena hoax, penghinaan dan lain-lain. Tapi tidak satu pun yang diselesaikan. Jadi harusnya keadilan itu juga menjadi penting. Karena apa? Dalam kepuasan Jokowi sendiri, kinerja Pak Jokowi sendiri, kepuasan hukum yang paling rendah. Dan itu nggak bisa hanya dijawab dengan survei lagi gitu. Bahwa ternyata sekarang surveinya udah bagus kok. Kami melihat fenomena di lapangan di masyarakat. Dan itu terjadi, sudah membudaya, akhirnya budaya ketakutan untuk berbicara, mengkritik itu terjadi. Jadi jangan terlalu dianggap jauh tentang bahwa kami menerima kritik. Ya kritik itu biasa, tetapi yang kami inginkan adalah bagaimana tidak ada ketakutan di masyarakat. Ya ini Mbak, yang Mbak Livi, yang selalu didengungkan adalah bahwa apapun hinaan, makian dan fitnaan itu dianggap sebagai kritik. Ini bukan hinaan, ini bukan makian. Faktanya tidak seperti itu. Begitu. Sebuah refleksi keadilan harus sama-sama bagaimana orang yang sudah dilaporkan sampai ke kasus hukum jadi tersangka bisa SP3 karena dia pendukung pemerintah. Sementara orang yang marilah kita tempuh sama-sama proses hukum, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh terkait hal-hal itu. Itulah yang harus dijaga. Tetapi yang harus menjadi penegasan adalah masyarakat ini melihat. Baik, satu-satu Mas Iqbal, tahan dulu. Bisa membaca itu kok. Oke, Mas Joko. Ya kita melihat Mbak bagaimana komitmen presiden. Jadi bedakan antara kebijakan dengan kasus per kasus begitu. Secara kebijakan umum, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi jelas sekali. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mengantisipasi munculnya implikasi dari pasal-pasal karet pada Undang-Undang ITE. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mendorong agar masyarakat dalam menggunakan literasi digital itu dilakukan. Kita menginstruksikan partai pendukungnya, orang ngatur-ngatur suruh dukung siapa aja bisa kok. Masa ini itu kan sedang dilakukan hari ini sedang dilakukan pembahasan. Silakan teman-teman PKS yang di fraksi PKS itu menginformasikan kepada Pak Iqbal bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang ITE sedang berjalan. Dan ini kan harus mendengarkan seluruh lapisan masyarakat. Harusnya begitu juga yang dilakukan kepada IKN. Jangan buru-buru. Undang-undang Cipta Kerja buru-buru. Ya kalau undang-undang RBC Kesehatan buru-buru. Itu kan proses politik. Proses politik di mana jangan diskriminasi terhadap undang-undang. Terlalu lompat Oke. Ngawur itu. Intinya gini, jadi tolak ukur atau indikator demokrasi Indonesia sudah sehat versi pemerintah apa, Mas Joko? Ya salah satunya Mbak adalah bagaimana indikator
kepuasan masyarakat. Karena kalau kita menggunakan indikator-indikator yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Barat, itu kan indikator-indikator yang menggunakan nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini. Sementara kita punya indikator-indikator demokrasi sendiri, di mana masyarakat melihat bagaimana kesantunan publik itu dikedepankan, bagaimana keadaban publik itu diutamakan, dan inilah yang harus kita jaga bersama, begitu, Mbak. Dan faktanya juga sampai hari ini Presiden Jokowi dihina sekeras apapun, dicaci serendah apapun, tidak pernah beliau melaporkan kepada instansi penegakan hukum untuk ujaran kebencian ataupun menjelek-jelekan. Itu, Mbak. Oke, Mas Iqbal terakhir, singkat saja. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Adis adalah cerminan suara hati masyarakat. Kami berharap saat ini kita bukan menyoroti Pak Jokowi secara personal, tapi kita melihat pemerintahan Pak Jokowi, di mana ada menteri yang mengancam, yang memberikan sewor-sewor kepada lawan-lawan politik. Ini nggak benar. Jadi menurut saya, buatlah kedamaian, berikanlah kesempatan, adillah kepada laporan-laporan kasus hukum. Coba cek di kepolisian. Berapa yang dilaporkan dari partai di luar pemerintah, berapa yang dari pemerintah, itu semuanya tidak diproses. Terima kasih Mas Iqbal. Itu disampaikan aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Joko, terima kasih waktunya di Sapa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Ya.